ngeliat itu sekilas tadi akunnya si S masuk tuh, akun si mantannya ayah masuk tadi. Gue lihat dia ada masuk. Gak demen, gak suka ngeliatnya. Walaupun memang ada Mamski denger katanya seperti keberatan karena pindah atau apalah. Dengerin ya. Kalau kamu masih ada di situ atau siapapun lah dari lingkaran kamu yang dengerin Mamski. Orang yang pindah login ke agama apapun tapi menemukan ketenangan dan dia bisa menjadi diri dia sendiri dengan diri dia yang versi lebih baik lagi, biarin. Kenapa enggak? Mau agamanya apapun menurut Mamski ya. Sama sengkuninya itu, kalau sengkuni kurus, kalau ini dugong itu. Kebanyakan makan apa itu di dalam rumah itu? Terlalu banyak makan itu. Berapa tahun? 11 tahun nikah, 2 tahun pacaran dengan segala pemberian-pemberiannya. Kurang aja. Lalu dilanjutkan lagi oleh Onyo ya. Lihat ini. Baca ini guys. Kenapa nggak ada kata tenang dalam diri? Berdebat agama harus selalu, berdebat apapun harus selalu jadi pemenang. Keributan dengan bongkar-bongkaran gini yang dibanggakan. Karena ini andalan kan karena ini andalan kan merasa terzalimi. Padahal serakahnya kalianlah yang membuka busukmu sendiri. Setelah ini jangan ada drama rumah sakit lagi ya. Yang bohong pura-pura mau check up ternyata malah temanin siapa di rumah sakit, ha? Siapa yang nemenin di rumah sakit, ha? Hashtag bohong terus. Oh, ya. Hah, siapa itu drama di rumah sakit, temenin di rumah sakit? Hah? Hah? Oh. Kenapa nggak ada kata tenang dalam diri? Berdebat apapun harus selalu jadi pemenang. Keributan dengan bongkar-bongkaran gini yang dibanggakan. Karena ini andalan kan merasa terzolimi. Padahal serakahnya kalianlah yang membuka busukmu sendiri. Setelah ini jangan ada drama rumah sakit lagi ya. Yang bohong pura-pura mau check up. Ternyata malah temanin siapa di rumah sakit. Siapa itu? Siapa On? Siapa? Siapa itu? Lanjut. Aduh. Siapa? Oh, dia seselengki sebelum cermek. Terus cari-cari kesalahan. Anjrit. Nih ya, kalian begini karena mulut kalian sendiri. Kenapa nggak terima akan teguran dari Tuhan? Yang katain ayah duluan itu siapa? Yang seolah-olah hina sekali ayah di mata kalian. Manusia yang tidak tahu terima kasih. Anggap ini teguran dari kalian atas kesombongan kalian. Lalu, Tante ingat. Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau Tante, orang yang masih ngebelain, orang yang main KDRT sama anak orang, berarti kalian udah harus ada yang dicek nih di sininya. Harus dicek di sininya. Dan ini lanjutannya ya. Ini semua sudah kalian rencanakan dari dulu untuk ayah. Semua kejadian kalian itu kejahatan yang kalian tanamkan. Bukan karena ayah, tapi karena ucapan kalian yang ngatain ayah, merendahkan ayah, dan menghina ayah. Bun, pernah kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT? Apa yang kalian ucapkan tentang ayah? Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah? Sekarang apa berani kalian mengakui? Kejahatan kalian untuk mendoktrin semua yang di sekitar. Semua tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah, tapi ayah tidak melawan. Jangan merasa jagoan dan terzolimi terus, please. Bahkan aku masih bohong alasan kenapa aku keluar dari rumah sana sama semua orang.
untuk menjaga nama baik Bunda. Semua yang aku tulis, aku bisa pertanggungjawabkan. Bagaimana jika Bunda? Apa mau mengakui? Dasar wewe gombel dan dugong ya. Kalian banget ya. Nih lanjutannya. Hari-hari yang terobsesi sangat tinggi lewat menjatuhkan orang lain. Jiwa yang sebenarnya emosional tapi selalu melimpahkan ke orang lain yang pemarah, galak, dan lain-lain. Manis mulutnya pasti buat orang terlena. Gak suka dibohongin tapi you yang ajarin bohong anak-anak you. Kasihan adik-adik, mereka sudah banyak terprovokasi tentang ayah yang tidak baik. Terutama Cici. Masih ingat kalian yang di sana? Dan kalian berhasil sudah membuat Cici untuk benci ayahnya dan saya. Jangan minta kami untuk stres mendengar ayah pindah keyakinan. Harusnya kami diajarin tentang toleransi. Terutama adik-adik yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Nih, ini saksi ya. Saksi ya guys. Si anak sulung, anak laki-laki satu-satunya menyatakan yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Tapi setelah aku tinggal sama ayah, semua berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan di telinga kami. Kau mau hasut-hasut kau ya? Kau mau bilang ini nggak baik begitu? Jangan kau main ke ranah sana deh. Kau jangan coba-coba ya. Soalnya mayoritasnya netizen yang udah bikin dagangan kau laku sampai cuma live 30 menit 200 juta itu sama keyakinannya. Sama ayahnya si sulung ya. Lu jangan coba main-main ke situ kau. Makin kelar kau ya. Mayoritas netizen udah nggak mau lagi lihat muka kalian. Selesai. Mau apa kau? Ada benar perusahaan CEO. Kau punya perusahaan benar CEO? Atau kau makan uang netizen kau jualan seperti aku, ha? Kau mau buat rezekinya mampet, orangnya benar-benar sakit, terus jatuh sakit and metong, terus kau sendiri yang menjadi bintang di acara jualan, iya? Kebaca, Kebaca kau. Yang kasih uang kau, yang beli barang belanja kau itu keyakinannya. Lanjutannya ya. Jangan minta kami untuk stres mendengar ayah pindah keyakinan. Harusnya kami diajarin tentang toleransi, terutama adik-adik. Yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Tapi setelah aku tinggal sama ayah, semua berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan di telinga kami. Kenapa nggak ada kata tenang dalam diri? Berdebat apapun harus selalu jadi pemenang. Keributan dengan bongkar-bongkaran gini yang dibanggakan. Karena ini andalan kan, merasa terzolimi. Padahal serakahnya kalianlah yang membuka busukmu sendiri. Setelah ini, jangan ada drama rumah sakit lagi ya. Yang bohong pura-pura mau check up, tapi ternyata malah temenin siapa di rumah sakit. Siapa di rumah sakit siapa? Kami orang NTT tuh toleransinya tinggi loh. Sama, Manado juga. Tapi ini kurasa bukan tentang agama ini sayang. Yang satu itu pengabdiannya udah pengabdian panjat gunung itu sulit itu. Panjat gunung ini ngeri. Lawan semua agama itu panjat gunung. Serius. Apalagi kalau doanya itu bukan doa ya. Tapi suatu permohonan. Kalau sampai betul ya. Suatu permohonan untuk memenangkan harta duniawi, ngeri kali itu. Itu lawannya semua agama itu. Kayak filmnya Joko Anwar. Tahu kan lu filmnya Joko Anwar? Pengabdi Syaiton. Udah gak ada lagi itu ngomongan soal agama itu sayang. Ngeri itu. Lanjut ya. Lanjut.
Maaf, Onyo nggak pernah gini. Nggak mau gini. Tapi ini udah keterlaluan dia berulah. Dengan seolah-olah lugu, tersakiti, padahal hati dan pikirannya nggak pernah positif. Pantesan menye-menye, tangan gerilya juga diam aja. Begitulah.